Semeton, gugatan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat hasil mahasabha luar biasa ditolak oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 13 November 2024 yang lalu. Tim hukum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat hasil mahasabha ke-12 menjelaskan sebagai berikut. Om Swastiastu. Om Ami Genam Astu Namo Sidam. Om Anu Badra Pertawu Yantu Wiswata. Pada hari ini kami tim hukum Parisada Hindu Dharma Indonesia hasil mahasabha 12 akan menyampaikan penjelasan tentang putusan Mahkamah Agung RI nomor 4145K/PDT/2024 tanggal 13 November 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama, gugatan terhadap PHDI hasil mahasabha 12 di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dimenangkan oleh PHDI hasil mahasabha 12 berdasarkan putusan nomor 31/BDT/2024/PN-JKT-BRT tanggal 18 Desember 2023. Pihak penggugat kemudian mengajukan banding dan pada tanggal 7 Maret 2024 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan nomor 223/BDT/2024/PT DKI yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas putusan ini, pihak penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada hari Rabu, 13 November 2024, Mahkamah Agung telah memutus gugatan pihak penggugat dengan amar putusan yang intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu menolak gugatan pihak penggugat untuk seluruhnya. Terkait amar putusan kasasi tersebut di atas, kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan agar umat dapat memahami makna dari putusan sehingga terhindar dari narasi-narasi yang memutarbalikkan fakta dan mengaburkan kebenaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Jaka. Adapun makna dari amar putusan kasasi nomor 4145K/PDT/2024 dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Permohonan agar menyatakan pelaksanaan mahasabha luar biasa tanggal 19 September 2021 dinyatakan sah ditolak. Permohonan agar menyatakan kepengurusan mahasabha luar biasa adalah sah dan mengikat ditolak. Permohonan agar menyatakan tergugat 1 sampai dengan tergugat 12 melakukan perbuatan melawan hukum ditolak. Permohonan agar menyatakan batalnya keputusan-keputusan yang telah dibuat PHDI hasil mahasabha 12 ditolak. Permohonan agar menyatakan tidak sah atas pelaksanaan mahasabha 12 PHDI ditolak. F. Permohonan agar menyatakan tidak sah pada kepengurusan PHDI pusat periode 2021-2026 yang ditetapkan melalui mahasabha 12 ditolak. G. Permohonan agar menghukum tergugat 1 sampai tergugat 12 untuk meminta maaf kepada penggugat ditolak. H. Permohonan agar memerintahkan tergugat 1 sampai dengan tergugat 12 meninggalkan dan menyerahkan kantor PHDI Pusat Jalan Anggrek Nelly, Murni, Jakarta ditolak. K. Permohonan agar menghukum tergugat 1 sampai dengan tergugat 12 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ditolak. Selanjutnya, dengan ditolaknya seluruh gugatan pihak penggugat oleh Mahkamah Agung yang putusannya bersifat inkrah, yaitu final dan mengikat, maka gugur sudah seluruh argumen dan klaim dari pihak yang selama ini terus-menerus mengganggu PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia yang sah, yaitu PHDI hasil mahasabha ke-12. Ditolaknya seluruh gugatan pihak penggugat juga membuat terang benderang siapa pihak yang selama ini hanya membuat keributan dan kekeliruan dengan mengabaikan aturan tertinggi organisasi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Akhirnya, dengan ditolaknya seluruh gugatan pihak penggugat ini, kami menghimbau seluruh umat Hindu agar semakin teguh dalam tekad persatuan dan kebenaran, serta mengabaikan pihak-pihak yang
nyata-nyata tidak memberikan kontribusi apapun bagi kemajuan umat Hindu. Sebaliknya hanya kadang-kadang hadir di media sosial dengan pernyataan dan himbauan pertanda tangan hasil scan. Kini terang benderang sudahlah bahwa selain mereka hanya segelintir orang, juga mereka hanya mengganggu tanpa program dan tanpa landasan hukum. Dengan penjelasan ini kami sampaikan dengan maksud semata agar tidak dipelintir-pelintir oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Putusan Mahkamah Agung ini lagi-lagi adalah bukti hukum yang tidak terbantahkan bahwa Mahasabha ke-12 dan produk-produknya adalah sah. Bahwa putusan ini keluar sehari setelah PHDI Pusat melaksanakan Parisuda Agung Paripurna Candi Prambanan. Kami anggap ini hal tersebut adalah hadiah untuk melengkapi kebahagiaan dan tekad kita dalam melestarikan warisan leluhur di Nusantara. Kami PHDI Pusat hasil Mahasabha 12 dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada hakim, baik pada tingkat pertama pengadilan negeri, pada tingkat banding atau paling tinggi maupun kasasi, yang telah memutus perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai fakta persidangan. Selanjutnya kami akhiri penjelasan ini dengan mengucapkan Satyam Eva Jayate, Om Santi 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 Om. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Inilah respon pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat hasil Mahasabha luar biasa. Baik, saya baca. Om Swastiastu. Atas asung Kertawarmanugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, hingga saat ini kita masih diberikan anugerah sehat dan dirgayusa, sehingga kita semua dapat berkomunikasi dengan hati yang jernih dan pikiran yang suci. Bahwa tujuan utama perjuangan kita adalah untuk memurnikan Hindu Dharma Indonesia dari rongrongan sampradaya asing. Namun tantangan terberat kita dalam perjuangan ini adalah pengurus PHDI yang justru mengayomi sampradaya asing yang sudah dilarang dan bahkan beberapa diantaranya menjadi pengurus PHDI hingga Sabha Pandita. Gejolak dan amarah umat Hindu terutama Dresta Bali yang merasa dilecehkan di seluruh Nusantara telah memuncak pada tahun 2021 dengan berbagai demo hingga penutupan beberapa ashram di Bali. Forum Komunikasi Ketua PHDI seluruh Indonesia mengambil langkah dengan melakukan mahasabha luar biasa sesuai amanat ADART PHDI dan mendimisionerkan pengurus PHDI masa bakti 2016-2021, kemudian membentuk kepengurusan PHDI baru masa bakti 2021-2026 yang dipilih secara aklamasi dengan menetapkan Marsikal TNI Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia sebagai Ketua Pengurus Harian. Namun Ketua Umum Pengurus PHDI masa bakti 2016-2021 tetap bersikukuh untuk melaksanakan apa yang mereka sebut sebagai Mahasabha ke-12. Walaupun masa jabatan mereka pada saat mengadakan Mahasabha ke-12 telah berakhir dan tidak memiliki legal standing. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan mereka, tim hukum PHDI hasil MLB menggugat perbuatan melawan hukum tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Mahkamah Agung atas gugatan Tata Usaha Negara telah kita menangkan dan SK AHU kepengurusan hasil Mahasabha ke-12 telah dicabut oleh negara, sehingga mereka tidak lagi memiliki legalitas hingga masalah ini tuntas. Minggu ini, gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
yang perkaranya sudah pada tahap upaya hukum kasasi dinyatakan ditolak Mahkamah Agung. Lalu, apakah langkah kita? Pertama, meminta kepada seluruh umat Hindu Dharma Indonesia untuk tetap tenang dan fokus bahwa perjuangan kita tetap, yaitu mengeluarkan samperdaya dari Hindu Dharma Indonesia. Kedua, PHDI tetap berjalan sebagaimana kemarin, hari ini, dan akan datang, serta tetap teguh sebagai majelis yang berjuang mempertahankan Hindu Dresta Bali Nusantara. Ketiga, tim hukum sudah mempersiapkan dokumen peninjauan kembali atas bukti baru yang kita miliki dan akan kita jadikan novum serta diajukan ke Mahkamah Agung. Keempat, mengajak seluruh umat Hindu Dharma Indonesia dimanapun berada untuk tetap teguh mempertahankan adat istiadat dan budaya serta ajaran leluhur kita, karena sudah terbukti menjadikan Bali yang walaupun sebuah pulau kecil tetapi adalah barometer dan tujuan wisata dunia. Dan tentu kita tidak ingin adat dan budaya Bali musnah oleh samperdaya asing yang merongrong eksistensi kita dari dalam. Demikian pernyataan resmi ini disampaikan selaku Majelis Tertinggi Umat Hindu Dharma Indonesia. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Ong Santih 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 Ong. Denpasar, 17 November 2024. Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bakti tahun 2021-2026. Ketua Marsikal TNI Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia. Wakil Ketua Bidang Hukum Dr. Made Widiada Gunakaya SH.MH. Nah, setelah Anda menyimak dengan cermat, jika Anda memiliki pendapat, silahkan tulis di kolom komentar dan komen Anda. Saya akan jadikan bahan untuk konten-konten berikutnya.